ini kerap kali tidak dipahami oleh orang tua sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mendidik anak-anaknya. Pembagian tahapan ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yang tersirat dalam beberapa hadis Nabi. Ada 3 fase umum yang dibagi oleh Kiai Musta'in. Yang pertama yaitu Kak dintukuk teh bahwa ajaga anak setong ampun melarat padahal anak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah persoalan pendidikan anak di dalam keluarga merupakan persoalan yang sangat banyak diperbincangkan. Sebagian orang bahkan beranggapan bahwa pendidikan anak yang paling utama bukanlah di bangku sekolah, namun justru yang paling penting adalah tahapan pendidikan di dalam keluarga. Namun tidak banyak yang mengetahui bagaimana ajaran Islam mengenai pendidikan anak, khususnya berkenaan dengan cara memberikan pendidikan dalam level usia yang berbeda. Sebab tentu perbedaan usia yang mempengaruhi pada perbedaan pendekatan dapat melakukan pendidikan pada anak dalam keluarga sebagaimana tuntunan Islam. Dalam hal ini, pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i menjelaskan beberapa fase perbedaan dalam mendidik anak yang sayangnya tidak jarang tahapan fase ini kerap kali tidak dipahami oleh orang tua sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mendidik anak-anaknya. Pembagian tahapan ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yang tersirat dalam beberapa hadis Nabi. Ada 3 fase umum yang dibagi oleh Kiai Musta'in. Yang pertama yaitu tahapan awal dari usia 0 sampai 7 tahun. Tahapan kedua dari 7 tahun sampai 14 tahun. Tahapan yang ketiga dari 14 tahun sampai usia 21 tahun. Pada tahapan pertama, seorang anak akan menghabiskan waktunya untuk bermain. Saat anak kita berusia 0 sampai 7 tahun, maka pendidikan yang cocok adalah bermain. Karena pada fase ini, seorang anak adalah dunia bermain. Namun demikian, pada tahapan ini seorang anak tetap harus dididik dan dipantau oleh orang tua. Sebab Nabi menyuruh mengajari anak sholat pada usia 7 tahun. Selanjutnya, dalam fase yang kedua, yaitu saat anak berusia 7 sampai 14 tahun, jenis pendidikan yang cocok untuk seseorang anak adalah pengajaran akhlak dan tata krama, bila perlu disertai pemaksaan. Pesan Nabi, jika anak sudah berusia 10 tahun dan anak tidak melakukan sholat, maka diperbolehkan untuk dipukul. Usia ini diajarkan tata krama seorang anak kepada sang Khalik atau kepada sang pencipta, kepada orang tua dan juga kepada manusia. Fase berikutnya yaitu usia 14 sampai 21 tahun. Cara mendidik anak yaitu dengan pendekatan dialogis, dalam artian seorang anak diajak dan diajarkan untuk menceritakan tentang masalah yang dihadapinya. Pada tahap ini, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendengarkan cerita anak. Di usia ini, anak lebih butuh perhatian, butuh diakui dan didengarkan pendapatnya. Bila orang tua tidak tanggap, maka anak akan lari dan pergi mencari pelampiasan kepada sesuatu yang lain untuk mendapatkan perhatian yang ia tidak dapatkan dari orang tua. Maka makin mengkhawatirkan lagi, sebab pada usia ini seorang anak mulai memiliki ketertarikan pada lawan jenis atau biasa dikenal dengan istilah puberitas. 14 tahun ke atas, anak adalah teman orang tua, jadi pendekatannya dialogis. Terkadang dalam mendidik anak, orang tua seringkali menganggap jika putra-putrinya masih anak-anak, sehingga diperlakukan kayak anak-anak. Ketika menasihati anak lewat lidah, itu rawan menyakiti perasaan. Kadang anak merasa bukan anak kecil lagi, maka doa yang menjadi senjata utama. Fase-fase ini sangat penting diketahui oleh orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, karena mereka berdua berperan sangat penting bagi pendidikan pertama dan utama dalam keluarga. Keduanya, ayah dan ibu, memegang peranan penting dan strategis dalam mendidik anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, tidak ada seorang anak Bani Adam kecuali dilahirkan di atas fitrahnya. Jika demikian, maka kedua orang tuanya itulah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, yang artinya perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau mengerjakannya ketika berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim. Makna yang terkandung di dalam firman Allah dan hadis yang saya katakan tadi sejalan dengan pendapat seorang ahli pendidikan yang menyatakan bahwa 70% dari anak-anak yang jatuh ke dalam jurang kejahatan itu berasal dari keluarga-keluarga yang rusak kehidupannya. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk moral kepribadian anak, yaitu membentuk pendidikan yang dipraktikkan melalui sikap perbuatan atau teladan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga bermanfaat. Dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak dinto teh bahwa ajaga anak setong ampun melarat, padahal anak TV pas katinapa manabi ustad saya tak pernah andi anak ya pasar aki anak sangat banyak tinggi reng toleh sami mikir cek kor sokor duduk ustad nih benih keng becik tapi keng pada niser